Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam praktikum geomorfologi dasar. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk lahan marin. Apa itu bentuk lahan marin? Bentuk lahan marin adalah suatu bentuk lahan yang terjadi akibat pengerjangan gelombang dan arus laut, baik yang bersifat konstruktif atau pengendapan maupun yang bersifat destruktif atau abrasi, dan terdapat pada wilayah pesisir. Faktor-faktor pembentuk bentuk lahan marin. Yang pertama ada tekstur, struktur, dan komposisi batuan. Yang kedua ada keadaan bentang alam atau relief dari daerah pantai atau daerah sekitar pantai. Yang ketiga ada proses geomorfologi yang terjadi di daerah pantai yang disebabkan oleh tenaga dari luar, misalnya angin, air, es, gelombang, dan arus laut. Yang keempat ada proses geologi yang berasal dari dalam bumi yang mempengaruhi keadaan bentang alam di daerah pantai, misalnya tenaga vulkanisme, diatrofisme, pelipatan, patahan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada kegiatan gelombang, arus laut, pasang naik dan pasang surut, serta kegiatan organisme yang ada di laut. Selanjutnya ada aktivitas atau gerakan air laut yang mempengaruhi bentuk lahan marin. Yang pertama ada gelombang laut. Gelombang laut merupakan suatu gerakan naik turun air laut yang tanpa disertai dengan perpindahan massa airnya. Terjadinya gelombang pada umumnya disebabkan oleh tiupan angin. Gelombang laut merupakan fenomena penaikan dan penurunan air secara periodik yang dapat ditemukan di seluruh tempat di dunia. Selanjutnya ada tipe-tipe gelombang. Yang pertama ada tipe gelombang berdasarkan sifatnya. Pada tipe ini, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang laut pembangun atau constructive wave dan gelombang laut perusak pantai atau destructive wave. Gelombang laut pembangun merupakan gelombang laut yang memiliki ketinggian kecil dengan kecepatan yang rendah, dan saat gelombang atau ombak itu pecah di pantai, membawa material sedimen. Lalu untuk gelombang laut perusak, yaitu gelombang yang memiliki ketinggian dan kecepatan tinggi, dan saat gelombang sampai di pantai, akan terdapat volume air yang terkumpul serta mengangkut material pantai ke tengah laut. Selanjutnya, tipe gelombang berdasarkan ukuran dan penyebab. Yang pertama ada gelombang kapiler atau capillary wave. Gelombang ini merupakan suatu gelombang yang biasa disebut dengan sebuah riak. Gelombang kapiler ini memiliki panjang sekitar 1,7 meter dengan periode kurang dari 0,2 detik dan diakibatkan karena tegangan permukaan serta tiupan angin yang tidak terlalu kuat. Yang kedua ada gelombang angin atau wind wave. Gelombang ini memiliki panjang mencapai 130 meter dengan periode 0,2 detik sampai 0,9 detik serta disebabkan oleh angin kencang. Yang ketiga ada gelombang alun atau swell wave. Gelombang ini memiliki panjang mencapai ratusan meter dengan periode sekitar 0,9 sampai 1,5 detik dan disebabkan oleh angin yang bertiup lama. Dan yang keempat ada gelombang pasang surut atau tidal wave. Gelombang ini memiliki panjang yang dapat mencapai beberapa kilometer dengan periode berada pada 5-24 jam. Gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi gaya gravitasi matahari dan juga bulan. Aktivitas atau gerakan air laut yang mempengaruhi bentuk lahan marin selanjutnya yaitu arus laut. Arus laut merupakan pergerakan massa air di laut baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga membentuk gerakan seimbang yang sangat luas di lautan. Secara umum, ada dua faktor penyebab terjadinya arus laut, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berhubungan dengan air laut itu sendiri. Contohnya densitas air, gradien tekanan, serta gerakan lapisan air laut. Dan faktor eksternal merupakan faktor yang berhubungan dengan komponen-komponen lain di sekitar lautan. Contohnya seperti gerakan angin, tekanan udara, gaya gravitasi, gaya tarik matahari, dan bulan. Adapun faktor penggerak arus laut. Yang pertama ada bentuk topografi dasar laut dan pulau. Yang kedua ada perbedaan densitas. Yang ketiga ada angin.
Lalu ada kadar garam dalam air laut, dan yang terakhir temperatur dan cahaya matahari. Tipe-tipe arus laut dibedakan menjadi berdasarkan penyebabnya, tingkat kedalaman, dan temperatur. Yang pertama ada tipe arus laut berdasarkan penyebab. Dibagi menjadi 5. Yang pertama ada arus Ekman, yaitu arus yang dipengaruhi oleh angin. Lalu ada arus termohalin, yaitu arus yang dipengaruhi oleh densitas serta gravitasi. Yang ketiga ada arus pasut atau arus pasang surut, yaitu arus yang dipengaruhi oleh adanya pasang surut air laut. Yang keempat ada arus geostropik, yaitu arus yang dipengaruhi oleh adanya gradien tekanan mendatar serta gaya Coriolis. Dan yang terakhir ada arus wind-driven current atau arus yang dipengaruhi oleh adanya pola pergerakan angin serta terjadi pada lapisan permukaan. Lalu, arus laut berdasarkan tingkat kedalamannya dibedakan menjadi 2, yaitu arus permukaan dan arus dalam. Arus permukaan yaitu arus yang terjadi di beberapa ratus meter dari suatu permukaan. Bergeraknya yaitu dengan arah horizontal serta dipengaruhi oleh pola sebaran angin. Untuk arus dalam, yaitu arus yang terjadi jauh pada dasar kolam perairan. Arah pergerakannya tidak dipengaruhi oleh adanya pola sebaran air serta juga membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator. Tipe arus yang terakhir berdasarkan temperatur, yaitu ada arus laut panas dan arus laut dingin. Arus laut panas yaitu arus yang temperatur airnya lebih tinggi dari temperatur air yang didatangi. Contohnya, arus Teluk dan arus Kuroshio. Arus ini biasanya datang dari daerah tropis ke daerah sedang, di mana suhu daerah tropis lebih panas dibanding suhu di daerah sedang. Lalu yang kedua ada arus laut dingin, yaitu arus yang temperatur airnya lebih rendah dari temperatur air laut yang didatangi. Contohnya yaitu arus Labrador, arus Benguela, arus Oyashio, dan arus Peru. Arus ini datang dari kutub ke daerah sedang. Aktivitas atau gerakan air laut yang selanjutnya yaitu pasang surut. Pasang surut merupakan naik turunnya permukaan laut setiap 6 jam 12,5 menit, sehingga interval naik turun memerlukan waktu 12 jam 25 menit. Pasang surut ini dapat mengerosi pantai, apalagi jika bersamaan dengan gelombang atau ombak. Faktor yang menyebabkan pasang surut air laut menurut teori keseimbangan yaitu ada rotasi bumi pada sumbunya, revolusi bumi terhadap matahari, dan revolusi bulan terhadap matahari. Bisa dilihat, di sini ada gambar sebelum air laut pasang dan sesudah air laut pasang. Dapat dilihat perbedaannya di mana debit air ketika air laut pasang meningkat dan ketika air laut surut hanya terlihat seperti pasir pantai biasa. Adapun tipe-tipe pasang surut air laut. Pasang surut air laut di Indonesia dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada pasang surut semi-diurnal atau pasang surut harian ganda, yaitu 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam 24 jam. Periode pasang surut rata-rata adalah 12 jam 24 menit. Misalnya di perairan Selat Malaka. Yang kedua ada pasang surut diurnal atau pasang surut harian tunggal, yaitu 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam 24 jam. Periode pasang surutnya yaitu 24 jam 50 menit, misalnya di sekitar Selat Karimata. Yang ketiga ada pasang surut campuran condong harian tunggal atau mixed tide prevailing diurnal. Pasang surut ini merupakan pasang surut yang tiap harinya terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut, tetapi terkadang dengan 2 kali pasang dan 2 kali surut yang sangat berbeda dalam tinggi dan waktu. Ini terdapat di daerah pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Dan yang terakhir ada pasang surut campuran condong harian ganda atau mixed tide prevailing semi-diurnal. Pasang surut ini merupakan pasang surut yang terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari, tapi terkadang terjadi 1 kali pasang dan 1 kali surut dengan
memiliki tinggi dan waktu yang berbeda. Pasang surut ini biasanya terdapat di pantai selatan Jawa dan Indonesia bagian timur. Selanjutnya ada tipe pasang surut, pasang purnama dan pasang perbani. Pasang purnama atau spring tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah. Pasang laut purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Yang kedua ada pasang perbani atau neap tide. Pasang laut perbani atau neap tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang rendah dan pasang surut yang tinggi. Pasang laut perbani ini terjadi pada saat bulan 1/4 dan 3/4. Berikut posisi spring tide dan neap tide. Selanjutnya ada pantai dan pesisir. Pesisir merupakan zona atau jalur daerah tempat pertemuan daratan dengan laut, mulai dari batas muka air pada waktu surut terendah menuju arah darat sampai batas tertinggi yang mendapat pengaruh gelombang pada waktu badai. Lalu, pantai. Pantai merupakan suatu daerah mulai dari pesisir ke arah daratan sampai batas yang kurang jelas, atau sampai pengaruh kemaritiman tercapai ke arah daratan. Selanjutnya ada klasifikasi pantai menurut D.W. Johnson, yaitu ada pantai yang terangkat, pantai yang tenggelam, pantai netral, dan pantai majemuk. Pantai yang terangkat atau shoreline of emergence merupakan pantai yang terjadi akibat adanya pengangkatan daratan atau adanya penurunan permukaan air laut. Pengangkatan pantai ini dapat diketahui dari gejala-gejala yang terdapat di lapangan dengan sifat yang khas. Contohnya, biasanya terdapat stuck atau teras pantai, arch atau lengkungan tapak, pantai terjal atau cliff, serta gua-gua pantai atau cave. Dan yang kedua ada pantai yang tenggelam atau shoreline of submergence. Shoreline of submergence merupakan jenis pantai yang terjadi apabila permukaan air mencapai atau menggenangi permukaan daratan yang mengalami penenggelaman. Yang ketiga ada pantai netral atau neutral shoreline. Jenis pantai ini terjadi di luar proses penenggelaman dan pengangkatan. Misalnya pantai yang terjadi pada delta atau plain hanyutan. Jenis pantai ini merupakan hasil dari sesar atau patahan. Lalu yang terakhir ada pantai majemuk atau compound shoreline. Jenis pantai ini terjadi sebagai gabungan dua atau lebih proses dari pantai-pantai di atas. Berarti dalam satu daerah bisa terjadi proses penenggelaman, pengangkatan, pengendapan, maupun proses lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi pesisir. Pesisir dapat dibedakan menjadi 3, yaitu foreshore atau daerah sempit yang terdapat pada pantai yang terletak di antara garis pasang naik tertinggi dan garis pasang surut terendah. Lalu ada backshore. Backshore merupakan bagian dari pantai yang terletak di antara pantai depan dengan garis batas laut tetap atau coastline. Daerah ini hanya akan tergenang air apabila terjadi gelombang pasang yang besar. Bentang alam seperti ini biasanya terdapat pada daerah pantai yang terjal, misalnya di daerah selatan Pulau Jawa. Lalu yang terakhir ada offshore. Offshore merupakan daerah yang meluas dari garis pasang surut terendah. Selanjutnya ada macam-macam bentuk lahan marin. Yang pertama adalah tombolo. Tombolo merupakan endapan tipis yang menghubungkan satu pulau dengan daratan utama. Lalu ada sandbar. Sandbar yaitu endapan pantai yang disebabkan karena material terbawa ombak dan dapat dijumpai di pantai yang arahnya melintang dan memanjang. Selanjutnya ada split. Split yaitu endapan pantai dengan suatu bagian tergabung dengan daratan dan bagian lainnya menjorok ke laut.
Yang keempat, ada cliff atau tebing. Tebing ini terbentuk karena proses erosi ombak atau arus laut. Lalu yang kelima, ada notch. Tidak beda jauh dengan cliff, notch merupakan tebing yang menggantung karena terkikis oleh gelombang pada bagian bawah tebing. Yang keenam, ada sea stack. Sea stack merupakan tiang-tiang batu yang terpisah dari daratan yang tersusun dari batuan yang resisten sehingga masih bertahan dari hantaman gelombang. Yang ketujuh, ada sea cave. Sea cave merupakan goa yang terbentuk pada tebing terjal atau tanjung. Biasanya, sea cave terbentuk karena erosi gelombang atau arus laut. Selanjutnya ada sea arch. Sea arch merupakan sea cave yang sudah tererosi sangat berat akibat dari hantaman ombak. Lalu ada Pantai Berawapayau. Pantai Berawapayau merupakan rawa yang terbentuk di muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Selanjutnya ada laguna. Laguna merupakan air laut dangkal yang memiliki luas beberapa mil dan sering berbentuk seperti teluk atau danau yang terletak di pulau terhalang dengan pantai. Lalu ada rataan terumbu. Rataan terumbu merupakan terumbu karang yang terbentuk oleh aktivitas binatang karang dan renik dan terjadi di area yang sangat luas. Dan yang terakhir yaitu delta atau kipas aluvial. Delta atau kipas aluvial terbentuk karena endapan pasir, lumpur, dan kerikil. Selanjutnya ada format laporan praktikum geomorfologi dasar. Di bagian kanan atas terdapat tanggal pengumpulan. Selanjutnya ada acara. Di sini berisikan judul kegiatan praktikum yang kalian lakukan. Seperti untuk saat ini, judul praktikumnya bentuk lahan asal proses marin. Lalu ada nama, NIM, nama dosen, dan nama asisten praktikum. Di lembar berikutnya ada judul, tujuan, alat, dan bahan. Diusahakan untuk judul, tujuan, alat, dan bahan itu menjadi satu lembar. Untuk judul harus menggunakan huruf kapital. Lalu untuk tujuan di situ tertera minimal 4. Dan sudah diberikan contoh, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis bentuk lahan asal proses marin. Selanjutnya, kalian bisa menambahkan sendiri. Untuk alat dan bahan, di situ pada bagian alat, itu merupakan barang apa saja yang kalian pakai namun tidak sekali pakai atau tidak habis dalam satu kali pemakaian. Contohnya, peta RBI skala 1:25.000, drawing pen, pensil tik, pulpen biru, pensil warna, dan selanjutnya kalian jabarkan sendiri. Lalu ada bahan. Bahan di situ semua barang yang sekali pakai atau sekali habis. Contohnya kertas kalkir, kertas HVSF 4, kertas cover praktikum, dan masih banyak lagi, nanti kalian tambahkan sendiri. Untuk lembar berikutnya ada dasar teori. Dasar teori ini minimal 2 lembar. Dan kalian harus mencari pengertian bentuk lahan marin, gelombang dan tipe-tipe gelombang. Yang ketiga ada tipe-tipe arus laut. Yang keempat ada faktor penggerak arus laut. Yang kelima ada pantai dan pesisir. Yang keenam ada klasifikasi pantai menurut para ahli. Dan yang terakhir ada bentuk-bentuk pesisir dan pantai. Kalian bisa mencari melalui internet maupun menggunakan buku yang sudah kalian punya. Di lembar berikutnya ada langkah kerja. Langkah kerja seperti biasa, menjelaskan tentang tahapan yang kalian lakukan selama praktikum, dan diawali dengan kata mahasiswa, minimal 10 langkah. Di lembar selanjutnya ada pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama,
yaitu hasil pengamatan. Di situ kalian harus membuat tabel macam-macam bentuk lahan marin dan proses terbentuknya. Ini sifatnya terlampir, jadi kalian menaruh tabel ini di bagian belakang daftar pustaka. Selain itu, jangan lupa tabelnya ditulis tangan dan menggunakan gambar tangan. Di situ sudah ada kenapa-kenapa aja yang harus kalian cari dan harus kalian gambar. Untuk bagian keterangannya, berisikan pengertian dan proses terbentuknya kenampakan tersebut. Selanjutnya, tabel yang kedua yaitu tabel arus laut, rip current, dan longshore current. Itu sifatnya juga terlampir, tulis tangan, dan gambar tangan. Untuk keterangannya, berisikan pengertian, proses terbentuk, dan arah arusnya. Selain itu juga kalian bisa menjelaskan bagaimana dampak dari adanya rip current dan longshore current terhadap pantai. Dan untuk hasil pengamatan yang terakhir ada identifikasi karakteristik bentuk lahan marin pada peta RBI skala 1:25.000. Di sini kalian harus mengidentifikasi bentuk lahan marin dengan menggunakan peta RBI. Berikut akan saya berikan contoh bagaimana cara mengidentifikasi bentuk lahan marin pada peta RBI. Cara mengidentifikasi bentuk lahan marin pada peta RBI yang pertama yaitu kalian harus memperhatikan terlebih dahulu simbol yang ada pada legenda di bagian kanan peta. Di situ ada simbol unsur hidrologi. Nah, kalian hanya fokus pada garis pantai, batu karang, terumbu, dan beting karang saja. Untuk yang lainnya tidak usah dihiraukan. Lalu, kalian melihat bagaimana masing-masing bentuk dari simbol-simbol ini. Contohnya garis pantai disimbolkan garis biru yang memanjang mengikuti garis pantai. Selanjutnya ada batu karang. Untuk batu karang sendiri pada peta RBI disimbolkan dengan tanda plus warna hitam. Lalu untuk terumbu karang disimbolkan menjadi titik 3 pada laut seperti ini. Dan selanjutnya ada beting karang. Beting karang disimbolkan seperti kawat berduri berwarna hitam. Dan selanjutnya kalian memperhatikan simbol pada bagian unsur relief dan titik kontrol geografi. Di situ ada tebing dan tebing batu. Untuk tebing pantai atau cliff itu nanti disimbolkan seperti kawat berduri atau seperti ini bentuknya berwarna orange. Lalu ada pasir pasang surut dan pasir. Biasanya digambarkan dengan titik-titik berwarna orange atau coklat di wilayah pesisir pantai. Selanjutnya, dapat dilihat di potongan peta RBI ini ada muara wawar. Nah, muara wawar ini biasanya pada wilayah muara itu biasanya terdapat dataran aluvial atau delta. Nah, kalian bisa menjiplak atau mengeblat daerah ini untuk dijadikan bentuk lahan delta atau dataran aluvial. Kipas aluvial. Dan selanjutnya ini kan ada titik-titik berwarna orange atau coklat. Nah, ini berarti menandakan bahwa daerah tersebut itu terdapat pasir pantai atau.
Untuk potongan peta selanjutnya, di sini terdapat cliff yang bisa dilihat gambar seperti pagar berduri dengan warna orange di sepanjang wilayah ini. Itu menandakan bahwa pantai tersebut merupakan pantai dengan tebing kapur. Selanjutnya, di situ juga terdapat tanda plus yang menandakan wilayah tersebut memiliki batu karang. Dan ada juga titik-titik berwarna orange yang menandakan bahwa itu merupakan gisi pantai. Nah, jika kalian sudah mengidentifikasi bentuk-bentuk lahan yang ada di peta, kalian bisa mulai menjiplak pada kalkir. Untuk menjiplaknya, tidak harus satu bentuk lahan, tidak harus 3 bentuk lahan pada satu wilayah. Artinya, kalian bisa mengambil cliff pada wilayah ini, lalu gisik pantai pada wilayah ini, lalu batu karang pada wilayah ini. Artinya, kalian bisa memilih wilayah mana aja yang akan kalian identifikasi. Selanjutnya ada analisis. Analisis di sini minimal 1,5 lembar. Analisis berisi tentang proses terbentuknya bentuk lahan marin yang sudah kalian tulis di tabel hasil pengamatan tadi. Lalu menganalisis arus laut, terutama arus rip current dan longshore current, bagaimana dampak kedua arus tersebut di wilayah perairan. Lalu menganalisis tentang bentuk lahan yang terdapat pada peta RPI 1:25.000. Dan di sini untuk menganalisis pada bagian peta RPI, diharapkan kalian bisa menganalisis juga tentang kondisi wilayah yang kalian jiplak. Contohnya seperti wilayah pantai tersebut merupakan wilayah pantai dengan batuan kapur atau wilayah pantai atau merupakan pantai karena pengangkatan atau pantai karena penenggelaman gitu. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Untuk bagian kesimpulan berisi 30% dari dasar teori yang sudah kalian cari, lalu 70% dari analisis kalian. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka jangan lupa untuk mengurutkan abjad, lalu berisi minimal 1 buku, 2 jurnal, dan 2 web. Untuk kaidah penulisannya sesuai dengan apa, dan tidak boleh daftar pustaka mengambil dari Wikipedia, WordPress, maupun Blogspot. Sekian penjelasan dari praktikum bentuk lahan marin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.